pantun. Laki-laki jangan dilukai, nanti dia bisa mati. Karena semua sudah kumpul di sini, akan saya mulai kegiatan ini. Ini hasil nyata modul 1.4. Ini modul terakhir di modul 1, dari 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 ini terakhir. Jadi hasil nyatanya ini kewajibannya tugasnya harus mempresentasikan ke teman atau warga sekolah semuanya mengenai materi yang ini budaya positif. Budaya positif itu ada 6. Ini kemarin materi kami ini paling banyak, paling pusing kemarin. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini nanti satu persatu akan dijelaskan. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi. 5 kontrol. 6 restitusi, segitiga restitusi. Mulai pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan dan patuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada bagian sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai pada diri kita. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi ada sambungannya dari tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang kita akan tanamkan kepada murid kita. Jadi pada murid kita itu ada namanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Cuma ekstrinsik itu kelihatan. Nah, ini motivasi intrinsik yang tidak ada pada diri murid kita, dan ini yang harus kita gali. Ini yang harus kita gali, yang biasanya kita tempatkan di keyakinan kelas. Ini biasanya ada kata-kata belas kasih, percaya diri. Nah, ini akan menjadi acuan mereka ketika mereka membuat kesalahan. Itu nanti ada di materi terakhir. Pokoknya ini harus ditanamkan kepada murid kita karena ini yang ada dalam diri dia, yang kita bisa gali, yang akan dibawanya terus sampai dia dewasa nanti. Karena usia kemasan anak itu SD. Karena kalau SD sudah sampai lewat, makanya kan sekarang ini karakter saya tidak tentu kalau salah, makanya ada SMP yang belum bisa baca karena mungkin membacanya bisa dengan sendirinya, tapi kalau karakter ini akan ditanamkan harus dari pendidikan dasar. Makanya ini harus benar-benar ditanamkan kepada anak didik kita. Karena kalau sampai lewat di SD nanti bisa-bisa dia kebablasan di usia SMP. Kaitannya disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, ini teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah dalam diri berperilaku. Kenapa? Hukuman tidak dikenalkan dan membuat trauma, tetapi juga membuat akan mengulanginya lagi. Seperti anak-anak membuat kesalahan, hukuman misalkan berdiri di lapangan bendera, itu kan tidak ada hasilnya. Itu bisa membuat dia jerah, bahkan dia bisa ingat pada kita.
karena hukuman tersebut. Contohnya dulu saya SMP itu pernah diberi hukuman sampai sekarang saya ingat hukuman apa itu. Bahkan dulu saya sempat pada guru itu nyumpahin dan adik gitu. Nah itu lah. Ya dua kali di SMP pernah almarhum nih Pak Im Darto. Saya gini Bu, saya kan di sini kan 5 kilo kan, jadi dapat anak paket itu gue jelek karena 5 kilo kan. Aku disuruh bikin sampul, sedangkan kita anak kilo dalam nyampe ke sekolah yang syukur dulu kan. Nggak nyampe, jadi sumpahin mah. Makanya kalau kita beri hukuman kepada mereka itu dia akan ingat terus sampai kapanpun dia akan ingat terus. Makanya tidak diperbolehkan untuk memberi hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi pertama, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi dia ini bertindak, kita ingin dapat pujian aja. Tapi ketika tidak dapat pujian, dia tidak akan ingin melakukan sesuatu. Contoh kayak ingin belajar kalau hanya dikasih pujian ya, seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Ini motivasi yang ada dalam diri manusia. Selanjutnya ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini motivasi terendah, ini tadi ya. Ini tadi. Jadi yang kita harus bangun itu motivasi internal tadi yang banyak tadi, yang kotak-kotak tadi, sehingga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang akan membuat mereka disiplin, yaitu yang kita kembangkan, yaitu motivasi internal. Kalau eksternal sudah kelihatan, tapi internal ini tidak kelihatan. Itu yang harus kita kembangkan. Nah ini ada pertanyaan nanti Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak, karena sementara aja. Sementara aja. Tidak selamanya ini. Jadi jawabannya tidak setuju ya. Karena takut aja. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa. Ya bisa. Dia satu tingkat di atas hukuman. Ini namanya sanksi atau konsekuensi. Yang ketiga, memberi hadiah atau iming-iming dapat meningkatkan motivasi pada anak. Setuju. Di saat tidak ada akan memberikan hadiah, jadi tidak mau. Jadi tidak Kembali lagi. Kembali lagi maksimal. Selanjutnya, ini ada kasus tuh. Ini IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih memilih untuk berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Dia suka matematika di si IPA. Pada saat guru matematikanya namanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, sehingga tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa sehingga perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan IPA. IPA malu luar biasa dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunduk hidung karena tidak bisa menjawab. Nah, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno ini terhadap IPA sebuah hukuman atau konsekuensi? tidak bagus kan? Iya. Jadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kan begini. Hukuman yang saya begini, dia melakukan kesalahan, tidak diberi petunjuk, malah teman-temannya ikut tertawa dan tidak ditegur. Terus lanjut lagi malah disuruh berdiri dengan hidup. Itu adalah sebuah hukuman.
konsekuensi. Hukuman. Berjemur di lapangan sambil hormat bendera. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi atau sanksi. Iya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali Hukuman. sulit. Hukuman. Konsekuensi. Oh iya kan? Karena berhubungan dengan Olahraga. Oh ya. Oh, PJOK. olahraga. ini biasanya apa pelajaran PJOK. Iya. Kalau disuruh lari masih ada kan? Iya. Ada Konsekuensi kalau PJOK, tapi lari. kalau guru kelas kan hukuman. Oke. Nah, Nah ini tadi termasuk apa tadi? Hukuman. Hukuman ya. Hukuman. Oh salah. Sanksi. konsekuensi. Tadi apa itu? Anu mencatat 100 kali. Mencatat terus Karena mungkin mencatat itu kali Bu ya. Oh, mungkin catat dia kesalahannya di catatan. Iya, Jadi catatan. suruh mengulang catatannya. Jadi sambil belajar menjadi menulis. Konsekuensi. Yang ini Bu lari di lapangan tadi. Konsekuensi kalau guru PJOK. Tapi ini tidak ada mojokan. Kalau nggak ada hukuman. Hukuman ya. Hukuman. Benar. Membersihkan. Bersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Nah, mulai diminta push up 15 kali. Hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi. Ya, Hukuman. Hukuman kali. Hukuman. Sepanjang hari. Termasuk hukuman Hukuman itu. Hukuman. Nah, Sepanjang. Jujur. Jadi penjelasan. Jadi dengan sambil ngangkat kaki. Ya, hukuman. Membersihkan tumpahan air meja karena timbul air. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas dan terlambat datang. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena cedera teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai. Konsekuensi. Lari di lapangan basket 2 kali selama pelajaran PJOK. Konsekuensi. Membersihkan WC seolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Nomor 1 lagi. Oh, betul 13. Salah satu. gimana cara lanjutnya? Yang pertama. Pertama. Yang hukuman itu harus Iya. konsekuensi. Ini kuis terak tadi. Iya, di saya mana? Nah, ini. Jadi tadi tentang motivasi dan konsekuensi hukuman sudah lewat. Sekarang kita ke materi yang kira-kira kelas ini yang kita buat. Ada pertanyaan Bu, nomor 1. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Keyakinan kelas Dan peraturan kelas sama keyakinan kelas betul atau salah? betul karena Betul. ya perbedaannya aja di apa dari peraturan kelas akan dibawa keyakinan kelas untuk disederhanakan. Iya kan? Sama atau beda Bu? Sama. 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 Iya.
Yang kedua, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan, prinsip universal, betul atau salah? Betul. Yang apa? Kebajikan tadi yang kotak-kotak itu, yang kata-kata kotak tadi. Betul. Berlandaskan itu apa tidak? Betul. Hah? Ya kan buat kayak kamu salah dengan Dengan kita itu foto-foto tadi kan Iya. banyak kan? Iya. Kan di sini kan nilai-nilai kebajikan semua. lagi kan? Apa itu? Bisa dicontek-contek. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus bagian kelas? Istilah kurikulum Istilah ya. Keyakinan itu kan keyakinan masing-masing dikumpulkan jadi satu di dalam kelas. Keyakinan itu kenapa namanya sekarang keyakinan? Karena namanya yakin itu kan sama keyakinan kita harus kita jalani. Iya. Jadi kalau namanya keyakinan harus dijalani. Tidak boleh Karena dilanggar. kalau peraturan itu masih bisa dilanggar. Keyakinan tidak boleh. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila berkendara motor? Nah kita tadi di sini pakai motor pakai helm enggak? Pakai dong. Oke. Aku pakai. Ada yang tidak kan? Ada. Nah itu padahal peraturan, nanti masih bisa dilanggar. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1 meter? Mengapa kita memilih peraturan? Itu kemarin jawab COVID. Iya, oke. Nah, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Mengapa kita memilih peraturan? Biar tidak ketinggalan. Ya. Yang selanjutnya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih membedakan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kesimpulannya tadi apa Bu? Beda atau sama? Keyakinan tadi. Keyakinan. Iya. Beda. Dengan Beda. peraturan. Ya, jawabannya beda ya. Beda. Keyakinan itu mengikuti peraturan yang sudah dibuat dan bahasanya lebih sederhana. Tanpa ada paksaan kayak yang sudah Ya, bukan terus kita tidak ada kalimat negatif seperti jangan. Nah, makanya tadi ada nilai-nilai kewajiban itu kan tidak ada kata jangan. Berarti beda ya. Ya. Nah, ini langkah-langkahnya justru keyakinan kelas. Pertama munculkan peraturan, betul Bu, peraturan, tapi nanti lama-lama jadinya keyakinan kelas. Jadi peraturan itu kita kasih kertas ke anak-anak semua, tulis mau peraturan apa di kelas. Mungkin ada yang nggak boleh makan, nggak boleh terlambat. Nah, itu namanya peraturan. Nah, terus nanti peraturannya dikumpulkan bersama guru, ditempel atau bagaimana. Terus yang kedua mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Pasti kan anak-anak ada yang bilang nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya. Yang ketiga menyaringkan peraturan menjadi keyakinan. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh keluarga kelas dan meninjau ulang nilai kelas yang telah kita buat dari waktu ke waktu. Nah ini contohnya, dimulai dari peraturan menjadi kesepakatan lalu jadilah keyakinan kelas. Ini tidaknya akan kecil. Jadi adanya peraturan tadi. Cuman kalau memang mau lengkap tuh ditulis juga peraturannya jadinya kesepakatan atau langsung peraturan jadi keyakinan. Jadi keyakinan ini kayak kata-kata yang dibajikan itu loh Bu. Iya. Apa tadi? Nah, itu aja sebenarnya kalau keyakinan. Banyak kali itu. Iya. Jadi yang banyak itu cuma di peraturan, banyak ya ini kan hadir tepat waktu dan memakai seragam sesuai aturan. Iya. Kalau sudah ada keyakinan Nah, kelas. jadi kalau di sini itu jadinya disiplin, disiplin. Oh, Itu aja jadi sederhana kan? ya. Ini kalau Bu Sarina kemarin nggak mau, dia tetap pengen begini. Karena anak-anak lebih anu kan, Ya, lebih ngerti. ngerti. Kalau kelas-kelas tinggi kan ya Iya. tahu kalau Nah ini kemarin juga saya ada tes itu dilarang melakukan kekerasan. Ini dilarang melakukan kekerasan. Jadi saya jawab itu anti bullying, tapi salah. Harusnya ini peraturannya, ini keyakinannya. Jadi keyakinannya saya ganti kemarin anti bullying, tapi salah. Harusnya keamanan atau saling menghormati. Gitu. Jadi kalau ada anak-anak tulis dilarang melakukan kekerasan, jadi nanti keyakinannya jadinya saling menghormati. Harusnya tampil di sini. Bukan kebalikannya gitu. Iya, lebih sederhana. Dilarang gitu
materi keempat tadi sudah sedikit tahu kan tentang keyakinan kelas kan. Yang ketiga, yang pertama motivasi, yang kedua tadi hukuman, yang ketiga tadi keyakinan, dan keempat ini lima kebutuhan dasar manusia. Dan ini juga yang harus diketahui oleh guru, yaitu kebutuhan apa sih anak-anak ini. Kita harus tahu kebutuhannya dia. Ini bersangkutan dengan psikologi anak. Jadi untuk ini penjelasannya bisa dari YouTube.
tersebut kita akan tahu oh dia kenapa, dia kenapa. Jadi kita harus mengetahui 5 kebutuhan anak ini, yaitu pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang berhubungan dengan apa tadi itu rasa lapar. Yang kedua itu kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Biasanya anak penguasaan ini anak yang perfeksionis, anak yang pintar, itu biasanya di penguasaan. Ini juga penting. Ini yang materi kita kelima, yaitu adalah 5 posisi kontrol. Kita termasuk yang mana nih sebagai guru? Apakah penghukum? Penghukum itu seperti yang tadi disuruh lari ke lapangan 1 hari, berjemur. Yang kedua membuat rasa bersalah. Ini biasanya juga sering saya lakukan. Rasa bersalah seperti kalian gak kasihan sama Pak Guru. Pak Guru ini sudah sudah ini. Nah itu sebenarnya itu tidak boleh, karena itu membuat rasa bersalah. Nanti anak merasa bersalah dan akan diulangi lagi biasanya. Ini teman ini guru. Ini saya juga nih membuat anak seperti teman. Harusnya ada batasannya. Kenapa? Ada teman. Ketika gurunya menjadikan teman ini izin, ada guru lain masuk, dia tidak peduli sama guru. Dia tidak mau kayak biasanya kita menggantikan teman beda sama guru. Biasanya dia beri kita kayak jaga, dia tidak mau kayak itu tidak boleh juga. Iya. Terus memantau. Nah, ini pemantau ini guru yang juga memberi sanksi tadi. Nah, yang paling bagus tuh kita sebagai manajer sini. Manajer itu ngatur. Nah, 5 posisi kontrol. Pertama kita dulu yang menghukum tadi. Guru-guru yang melakukan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Biasanya nadanya ada tinggi. Kamu selalu salah. Pasti selalu kamu bisa gitu kan. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum. Ada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, perasaan jari menunjuk-nunjuk, mukadik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu akan terlambat. Kapan bisa dalam tepat waktu? Sekarang tanyakan kepada diri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu. Pada saat murid datang terlambat, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya kayak bete dan takut. Lebih buruk lagi, setelah sekolah murid melihat motor orang langsung dicoret-coret atau menggoreskannya dengan paku. Karena di sekolah sudah tidak mood. Nah, posisi kedua yaitu tadi yang kedua, membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Biasanya juga ini sering saya lakukan pas sedang anak saya itu diam. Jadi kan anak masalah salah, ini Pak Guru ribut, Pak Guru marah. Harusnya tidak boleh. Tidak boleh dulu. Ini ada juga biasanya bapak ibu guru yang mengeluarkan kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kalian. Saya nggak usah teriak saya. Mari gini Baru berapa kali bapak memberitahu kamu? Berapa kali kamu dikasih tahu? Berapa kali dikasih tahu? Ibu terus. Aku rasa semua guru gitu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Adik, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ini kan kayak merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa
merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam merapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru. Jadi dikatakan di sini bisa lebih berbahaya dari menghukum tadi, karena dia memendam emosinya karena merasa tidak enak sama gurunya. Ini ketiga. Jadi ini posisi kontrol oleh guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif atau bisa juga positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak. Ayo ingat tidak bantu bapak. Ingat ya dengan bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Saya pikir bapak ibu teman saya, atau biasanya bapak dedikasi kalau bapak kesana terus. Dan tadi juga contohnya ketika kita izin ada teman yang masuk, mereka beda dengan kita, jadi mereka ribut ketika ada guru lain yang masuk. Nah, ini karena posisi guru melakukan murid itu sebagai teman. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positifnya. Hanya saja sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah menyuruh guru tersebut. Bisa dia nyuruh kita. Kalau kita terlalu menganggap murid itu sebagai teman. Selanjutnya, yang keempat, yang pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini biasanya sanksinya apa, peraturannya apa. Ini biasanya guru yang seperti ini. Kamu terlambat 15 menit, apakah sudah mengerti konsekuensinya? Terlambat, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalaninya. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal di kelas dalam waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ini tetap tidak nyaman kalau terlambat 15 menit, tapi juga harus menyelesaikan 15 menit di jam istirahat. Teman-temannya istirahat, dia belum. Ini juga tidak baik. Nah, harusnya guru itu sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seperti kenapa kamu berbuat seperti itu. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlakukan. Namun bila kita mengingat murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan tanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Ini nanti terakhir ada namanya materi restitusi yang untuk menyelesaikan dari posisi manajer ini. Kepada restitusi yang dapat dijadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, ini kita kembali ke keyakinan kelas yang kita buat pertama tadi untuk memperbaiki anak. Jadi kita ini kan keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat dari peraturan-peraturan menjadi keyakinan. Nah, ini kalau ada anak seperti ini, kita akan kembalikan kepada anak tersebut. Masih ingat nggak kamu keyakinan kelas yang kita buat? Masih Pak, tidak boleh membuli, jangan membuli. Nah, kalau sudah seperti itu, jika kamu meyakininya itu tidak boleh, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan
apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki dirimu. Jadi siswa itu diberitahu, masih ingat nggak keyakinan keras sudah kamu buat, kenapa dilanggar, apakah mau lagi untuk meyakininya, dan apa rencanamu, dan murid itu diberikan rencanamu apa untuk memperbaiki ini. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Jadi dari contoh manajer ini, guru tidak langsung menghakimi, menghukum, tapi mencari tahu dulu apa sih masalahnya, terus menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar dan apa solusi dari siswa kita untuk memperbaikinya. Posisi manajer ini, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan berbuat murid ataupun bersandar gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, dan suatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk menjadi jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini ada sambungan dari manajer tadi. Ini namanya materi terakhir kita, yaitu segitiga restitusi. Ini ketika ada anak melakukan kesalahan, ketiga ini yang kita dapat lakukan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Karena video dulu. Ini materi terakhir kita namanya restitusi segitiga. Yang pertama stabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kembali ke keyakinan yang pertama tadi. Ini namanya menstabilkan identitas. Ini validasi tindakan yang salah.
Jadi posisi manajer tadi yang dilakukan Bapak tadi. Inilah hasil presentasi saya pada hari ini. Sebelum menutupnya, saya ingin memberi kesimpulan apa yang sudah kita pelajari ini, yaitu mengenai
Ini nanti nilai kebajikan ini yang kita bagikan atau yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Nah, ini bisa juga dimasukkan ke dalam keyakinan kelas, dimasukkan katanya atau bagaimana dibuat. Yang penting ini ada masuk nilai kebajikan yang ini tadi. Juga termasuk profil pajak Pancasila juga termasuk namanya nilai kebajikan. Yang kedua, kita motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini sudah kita jabarkan tadi dan mengenai motivasi. Ini mengenai hukuman tadi, mengenai hukuman dan perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini peraturan kelas di mana nanti semuanya akan kembali ke keyakinan kelas. Jadi ketika anak tadi itu karena sudah, makanya pada waktu keyakinan kelas ada terakhir yang itu menandatangani. Nah itu sebagai acuan anak-anak kembali ke aturan kalian. Kenapa dilanggar, harusnya sesuai keyakinan kelas. Nah ini tadi kebutuhan dasar manusia. Nah ini penghukum. Nah tadi yang terakhir itu manajer, posisi guru sebagai manajer. Jadi dia harus menstabilkan identitas dulu, jadi menanyakan apa masalahnya. Kalau perlu kita harus mengiyakannya memang, karena untuk membela harga diri kamu harus seperti itu. Tapi juga harus validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu buat seperti itu? Terus kembali ke menanyakan keyakinan, apakah itu sesuai keyakinan atau tidak. Saya akan bilang tidak Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah yang hadir. Terima kasih hari ini. Ini tugas CGP belum separuhnya karena masih ada Desember lagi terakhir. Kayak gini juga. Iya. Sepertinya tugasnya makin kesini makin memerlukan banyak orang. Yang pertama kan cuma sama kepala sekolah. Ya. Terus kemarin kita yang di ruang pertemuan berapa orang ini sudah melibatkan semua guru. Nah, saya kira tuh nanti bisa melibatkan TNI, Polri, jadi makin banyak murid. Kayaknya. Karena saya makin kesini tugasnya makin memerlukan banyak. Lulus jadi profesor. Kemarin jangan sampai gundul bosan. Makanya kemarin Bu Lilis cerita waktu katanya disuruh bawakan materi ini, udah berani orang guru di sekolah yang habis ngumpul murid itu kayak apa banyak bawa materi ini. Kamu jadinya ya kayak senjata makan Tuhan. Kayaknya materi ini bagus jadi set guru kita, kayak kita belajar. Ya kan? Nanti dibagi nanti. Tunggu Yang pesan. itu apa yang apa ke berbagi kebajikan tentang itu, ya kan? Itu perlu kita kasih ke anak-anak. Tidak tahu oh saya harus begini, harus begini. Jadi kembali ke keyakinan kelas. Syukur-syukur mengerti, yang penting kita sudah ikuti materinya. Ada masukan apa Bapak Ibu atau pertanyaan? Itu bagus tadi. Jadi bisa apa? Sekolah kita sekarang banyak kejadian kan. Memang Nah ini bagus Pak masukannya. memang Pasti apa bisa kita untuk guru diri kita. penggerak ini setelah saya ikuti itu pelengkap. Kalau PPG itu lebih ke mengajar metode apa, cara menyenangkan anak, pakai materi apa. Tapi kalau CGP ini kayak psikologi anak, kita tahu dalam-dalamnya anak, dalam anak itu cara-cara. Ya. Walaupun Mana susah, walaupun Pak? belum dipraktekkan tapi kamu tahu nanti apa begini. Mana susahnya Pak? Iya. PPG dengan CGP Sama aja. sama aja. Oh. Cuma kalau PPG dia kan susahnya hari-hari tuh. Iya, hari Iya. Sekolah itu Iya. sekolah dan dia menurut PPG itu sudah ada tulisan memang tidak wajib atau kalau sekolah harus memberi izin dari gurunya untuk tidak hadir. Karena kalau kita zoom boleh ini ya. Kalau zoom kita kelihatan murid mana itu kan sudah kan sudah diizinin kemarin. Pas waktu itu Bencana sering. Bencana dimarahin waktu itu. Bencana dia emang nggak boleh dari kelas. Masa Kalau itu zoom kan PPG zoom di kelas dulu. Kemarin itu kan. sekolahnya Pak. Sudah alasannya. Makanya sama Sudah nak. Tapi dapat satu dari potong ya. Terus sejalan. Jadi ada yang nggak ada di potong.
sama kayak apa yang kita apa dia bilang dua kayak anak-anak manja. Ya. Terus aja terus Harus aja. ada Nggak boleh sebenarnya. ya. Itu sudah. Pokoknya nggak boleh ada negatif. Ya, Bisa juga saya turun ya turun. Karena kalau negatif dia bakal gitu terus. Itu. Itu Marlina. Ya sudah sudah Kamu sudah. ikat tidak? Ya, kalau sekolah malas dilanjutkan aja ya. Ya. Dia bilang malas malas dia harus seperti ini. Kalau tidur itu aja bantu. Aduh, baik. Materinya bagus loh kita bisa nggak Kita ekstra. kita Tergantung bisa dari nggak? mindset kita, Pak. Kesibukannya juga belum. Iya benar. Kayaknya waktunya sangat-sangat menyita. Saja Ibu, terima kasih sudah hadir, terima kasih sekali. Sama-sama. Siang-siang. Saling Tapi kalau ada yang menjaga. bisa nanti ditanyakan